warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin teman-teman satu seiman, sohib teman. Ini momennya kan hari pertama bulan Ramadan, Pak. Ya, siap. Saya mewakili orang-orang sepuh, termasuk saya juga udah sepuh sih. Ya. Terutama Mbah Min. Yang muda nggak usah itu ya. Sepakat ya sih. Ya. Ini Pak Yai, di luaran sana ya ada titipan pertanyaan ya Pak. Ada satu pertanyaan, mengingat umur Nabi itu 63 tahun. Ya. Sedangkan kita ya mungkin tinggal, kalau menurut Nabi kan saya 56 ya tinggal 9 tahun atau 8 tahun lah jatahnya. Ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana jalan yang tercepat Pak? Kalau jalan itu ada yang lewat jalur biasa, lewat jalan tol ya. Ini bagaimana jalan yang paling cepat untuk usul kepada Allah Pak? Soalnya mengingat umur Pak Yai, kecuali kayak mungkin Mas Andi kan masih panjang, mungkin bisa dicari jalan alternatif apa jalan yang nggak perlu lewat tol, nggak apa-apa, masih panjang lah. Kalau yang kita Mbah Min mungkin Mbah Min udah bonus ya Mbah. Saya baru mau masuk bonus Mbah. Itu aja Pak Yai. Iya. Saya baru mau masuk bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsirah. Amma ba'dah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Komplit ya doanya? Ya udah. Penting doa sih lah. Saya hanya memberikan input ya. Iya Pak. Ya. Kalau dibilang jawaban ya mungkin boleh aja dibilang ini hanya tukar-tukar pengalaman atau pendapat ya. Bukan berarti saya ngajak tukar pikiran. Saya kalau diajak tukar pikiran ya mikir-mikir ya. Saya sendiri prosesnya baru belajar. Saya baru belajar untuk berpikir positif. Kalau nanti sampai ngajak tukar pikiran, takutnya malah jadi negatif, aku rugi gitu ya. Jadi saya nggak ngajak tukar pikiran, jadi kita nggak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada guru, nggak ada siswa, ya nggak ada ustadz, nggak ada tilmid, ya nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa. Pokoknya kita sohib lah. Seperti jenengan teman-teman gitu tadi ya, udah supaya kita nggak ada ibu pekewu, nggak ada sungkan, nggak ada basa-basi ya. Jadi jangan sampai nanti mau tanya aja sampai nggak berani. Ada yang mau ditanyakan cekap, begitu besok ditanya kagak ngerti apa-apa ya gitu. Itu kan gara-gara ibu pekewu. Kita sohib. Sohib itu ibaratnya dijendul kepalanya aja nggak marah, nggak apa-apa. Nah, karena sahabat ya. Nah, kita sunnah Rasul dulu. Berkenaan apa yang disampaikan tentang sebenarnya Ramadan ya tadi ya. Berkenaan dengan Ramadan. Ini kan awal Ramadan gitu awal ya. Ramadan, momen yang pas. Hubungannya dengan yang sepuh-sepuh. Itu ya, seolah-olah yang muda. Ya enggak apa-apa menurut saya yang muda ikutan lah. Ya kan? Karena nanti yang dibicarakan sepuh itu dihubung-hubungkan dengan usia Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu usianya 63 ya. Ya, itu ya. Ini awalnya itu dulu. Takut saya salah ngasih pandangan gitu ya. Nah, kayak kami yang sepuh kan udah 56, udah 60. Itu kan kalau ngikutin Kanjeng Nabi paling tinggal 6 tahun lagi gitu kan. Awalnya kan gitu ya. Aku malah 69, aku mau kelewat bangun ya. Apa kebablasan gue Allah lali apa piye. Aku kan ya yang kadang-kadang yang umurnya baru 35 tahun lewat ya banyak gitu. Ya. Nah, yang inti pertanyaannya karena merasa tua terus merasa nanti umurnya tuh seolah-olah tinggal sedikit.
terus pengen buru-buru usul ya. Ya, usul itu kalau yang bisa saya tangkap usul itu kan sampai. Iya. Bagaimana jalan yang cepat mengingat waktu yang tinggal sedikit misalnya nih. Gitu kira-kira ya penangkapan saya biar saya tidak salah komen gitu. Kan saya perlu pemahaman dulu ya, Pak. Maksudnya begitu, benar-benar. Bagaimana Pak mengingat waktu yang tinggal sesingkat ini, ada nggak jalan yang lebih cepat Pak untuk bisa usul kepada Allah? Dan hubungannya kan usul kepada Allah. Ya udah, wong sampean usia aja disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya udah sandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau pengen cepat usul, Nabi Muhammad dulu pernah usul ke Nabi Muhammad, perjalanan yang paling cepat naik buruk. Loh, buruk Pak. Ya kan? Loh, bayangkan kurang cepat gimana? Nabi Muhammad itu untuk berjalan supaya usul kepada Allah dalam waktu singkat Pak, berangkat dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina Pak, jaraknya lebih kurang 1.200 km lah, ada yang bilang 1.236 atau 1.000 berapa. Nah itu kalau ditempuh dengan jalan kaki bisa 3 bulan, naik onta bisa sebulan 2 bulan. Itu pun kalau sehat, kalau asam urat jembuh nggak nyampe. Nah itu malah lama lagi. Nah dari Palestina itu nembus 7 lapis langit, yang jarak langit pertama sampai itu perjalanan berapa ribu tahun gitu ya, nggak pernah ya dengar ceritanya ya. Itu sampai 7 lapis. Setelah melewati 7 lapis langit, mentok Pak. Ada tempat namanya, bukan tempat, jangan Pak, ada Sidratul Muntaha gitu. Kalau sampai keceplosan bilang tempat itu untuk mempermudah pemahaman aja lah. Soalnya kan tempat itu udah dibutuhkan di sana. Dari sesuatu yang memang tak terbatas gitu loh. Tapi ini batasan. Artinya untuk menembus 7 lapis langit ini kan, ini batasan. Kamu ke atas, makhluk nggak ada yang bisa. Sampai-sampai malah malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah Nabi Muhammad itu nggak bisa Pak. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri. Itu hanya dalam waktu lailan. Semalam. Ada mengatakan sekitar sepertiga malam itu ya. Ya paling nggak 8 jam. Bahkan perjalanan yang berbulan-bulan mungkin nembusnya orang karuan nggak ya. Kok bisa secepat itu jalan yang ditempuh? Nah, ternyata diselidik-lidik katanya. Iya, kan saya nggak tahu Pak. Sama. Ya, kan saya kan nggak hidup di masa itu. Katanya menurut riwayat, menurut cerita, menurut sejarah, apalah. Tapi tetap itu katanya kalau yang saya terima. Katanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang usia 63 tahun itu, waktu itu diberikan kendaraan oleh Allah namanya buruk. Jadi ada yang mengatakan buruk itu kilat. Aku ora nemu kan apa kamus. Samanya orang Gontor barangkali punya kamus munjid apa. Apa benar buruk itu kilat ya? Mungkin asal kalimatnya dari kata barkun. Oh, ini bukan barkun, buruk kan? Iya. Burokun. Ora ono burokun. Nah ini menarik nih Pak ini. Bukan kan dulu, jangan menarik dulu. Jangan ditarik dulu, saya nggak mau ditarik. Iya. Enggak, saya mau klarifikasi sama yang dari pondok pesantren Gontor. Iya. Dia yang punya kamus bahasa Arabnya munjid ya. Munjid Pak. Padahal karangan orang apa itu? Iya, Yahudi itu Pak. Itu rujukannya. Bener. Ini yang ngomong santri Gontor. Jadi rujukannya orangnya apa itu? Yahudi Pak. Itu kamusnya. Jadi jangan main soal Islami lah. Iya. Tetap Pak itu. Maaf ya, kan beda nyambung ya. Iya. Oke. Jadi nggak nemu. Jadi kata-kata buruk diartikan kilat itu copy paste dari Quran sebetulnya. Rodun wa barkun. Iya. Rodu wa barak. No. Nah jiwaku bukan buruk. Barak. Baru aku. Ya, rodu wa barak. Makanya aku orang Pakop itu nggak enak. Iya. Rodu wabar. Oh iya dialuna mendingan tak gitu daripada rodu wabarak. Nah, itu artinya halilintar dan kilat.
Mungkin dari situlah nyonteknya kalau ada Iya. paham itu. Yang pernah saya tahu, pernah saya ini cerita ya Pak. Iya Pak, saya kan tahunya dari cerita Pak. Nah, saya ngelihat binatangnya itu juga enggak. Jadi buruk itu binatang lebih besar dari bagol lah, tapi lebih kecil dari onta gitu ya. Kalau bahasa kita kayak keledai gitulah yang gampangnya. Kakinya kaki kuda, ya kakinya 4 gitu ya. Terus saya hanya bayanginnya kayak gitu. Jadi buruk itu kendaraan seperti keledai lah gitu aja, gambaran saya hanya itu. Enggak seperti kilat, ya enggak. Memang yang diceritakan kiai-kiai begitu. Binatang yang lebih kecil dari onta, lebih besar dari bagol gitu ya. Jadi kendaraan Arab sana, ya kakinya 4 ya kayak kaki kuda lah. Nah, setahu itu situ. Nah, makin ke sini bukan hanya dengar cerita, tapi saya pernah masuk ke tempat keluarga muslim, di atas pintu itu ada gambar kuda. Ada sayapnya. Cewek wajahnya. Terus kepalanya wanita cantik. Nah, itu apa? Itu buruk Nabi. Nah, saya lihat di atasnya ada tulisan burukun Nabi gitu. Jadi itu apa, Pak? Nah, itu buruk itu. Nah, itu apa? Itu kendaraannya Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj. Oh iya. Cewek. Apa hubungannya dengan kendaraan itu Rasulullah kok bisa cepat usul? Ini yang perlu dikaji sebetulnya. Kok dengan kendaraan buruk yang gambarannya kakinya kuda 4, kemudian pakai sayap, kemudian kepalanya wanita cantik gitu ya. Itu menimbulkan berbagai penafsiran. Orang yang benci sama Rasulullah dijadikan bahan fitnah itu. Kok kamu percaya tuh sama Nabi Muhammad itu? Seolah-olah kan gitu ya, melecehkan kita. Tapi hati-hati, jangan itu sama yang itu mereka nggak tahu. Itu lihat Nabi lu, tukang nunggangi perempuan. Ini kan buktinya digambari lu. Mengadop Tuhan aja pakai nunggangi perempuan cantik gitu ya. Ditambah dibuktikan istrinya banyak barang gitu ya. Udah tenang aja, jangan marah kalau ada yang bilang gitu. Jadilah orang yang cerdas. Itu orang bodoh yang ngomong gitu. Jadi ciri orang cerdas bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Ciri satu loh orang cerdas. Orang cerdas, udah jangan marah. Ya kan kita cerdas. Ya kan? Jadi kalau ada orang bodoh yang ngomong itu, saya ngomong gini, baper itu. Orang bodoh itu tandanya baperan. Tersinggung, panas kupingnya, kerungunya gitu. Ya kan? Lihat asal yang baperan, bodoh itu. Udah, jangan terpengaruh dengan yang baper-baper. Karena dia bodoh. Maklum, kenapa? Orang bodoh itu belum pernah cerdas. Kalau orang cerdas kan bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Kenapa orang cerdas sudah pernah bodoh, Pak? Aku biar waktu bodoh yang ngono. Asal jeplak yang ngomongnya. Ora dikaji sih, ora ditelaah sih, aku piye. Enggak, biasa orang bodoh. Yang cerdas bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Karena orang cerdas pernah bodoh. Oke. Biarin aja yang berprasangka seperti itu. Kita dilecehkan karena nabinya. Coba ngomong menghadap Tuhan aja, tuh nunggangin wanita cantik. Emang dia kan gara-gara gambar itu. Ya. Terus akhirnya diceritakan, wah itu mah cerita Israeliat. Israeliat itu orang Israel itu yang bikin itu. Nah, Israel itu. Orang gawean orang Israel melukis. Itu gaweannya pelukis itu. Iya. Ya kan? Gaweannya pelukis. Tapi tidak mungkin kalau dia bukan pelukis muslim kemudian menuliskan di situ burukun Nabi. Ada tulisannya itu. Saya pernah dilihatin gambarnya sama itu. Itu yang saya itu kan dilihatin. Ini Pak Gem, ada tulisannya burukun Nabi ada ya? Tulisan Arab. Nah, bisa nulis Arab ini nggak mungkin lah. Ini pelukisnya mungkin orang Islam ya, bisa ngaji ya. Tidak mungkin tanpa tujuan. Dan pelukis itu rata-rata seniman, budayawan. Itu orang yang menekankan laku spiritual. Kenapa? Yang dibutuhkan oleh para seniman itu adalah sentuhan rasa. Makanya ketika para seniman itu menciptakan lagu,
kemudian ada aransemen, minimal Pak, sebenci-bencinya kita dengan musik, itu udah jempolnya ini ada rasa itu. Jadi nggak boleh munafik, aslinya kita tuh demen dengerin musik itu, nggak ada haram-haram, jempolmu enggak, dia dengerin musik. Jadi ada itu Pak. Ya, kebetulan saya punya sahabat seniman dengan banyakan, seniman budayawan, teman tahu lah, para artis, para komedian, ya bahkan mantan Sri Mulat itu kan banyak ngumpul di sini. Ditambah ada yang guru seni rupa, ya Cak Jimen itu yang bikin lukisan saya itu. Jadi seniman itu mengandalkan ini Pak, inspirasi. Makanya seniman itu lebih senang begini Pak, ini kopi, rokok gitu ya. Nah, rokok ini. Saya praktekkan dulu seniman dulu. Ya kalau ada yang batin, Mbah Men batin, Pak Juni pengen ngopi. Ya, ora apa memang ya iya lah. Terus ini Pak, menang. Karena hening Pak, timbul begitu hening, thread. Ada energi dari luar diri, bukan dari dalam. Yes. Wah. Mati rokoknya, sempet nek. Yes, ada energi dari luar diri. Bahasa dia namanya inspirasi. Jadi inspirasi itu energi yang datang dari luar diri, bukan dari dalam diri. Nah, dari inspirasi itulah kemudian dia punya bahan, Pak. Bahan proses berpikir. Dipikir. Nah, tergambar. Ada usaha. Inspirasi yang sudah diproses oleh pikirannya tergambar, dia punya keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Jadi keinginan mewujudkan sesuatu yang dikehendaki itu namanya imajinasi. Diimajinasikan. Karena dia pelukis, diwujudkan dalam bentuk gambar. Dia ngerokok sik, tidak sik. Aku kan sering lihat dia Pak. Waktu bikin relief, baru sak celuk ngono laran ngene, sak jam ngono Pak. Apaan dadi ini? Cuma itu seminggu baru jadi Pak, gawe ngono itu Pak. Cemen. Korek. Pakai sendok. Terus disaponi, krek. Gak ono 10 menit. Ruwerene ono sak jam. Pertanyaan zaman keren loh. Keren pertanyaan zaman. Apa hubungannya sama usul ini? Makanya aja sujud karena aku kualat zaman. Kan sebenarnya pentingnya dapat jawaban. Iya. Itu. Katanya kendaraan tercepat. Saya hanya itu. Kalau dihubung-hubung disadarkan dengan Nabi Muhammad. Iya. Dan peristiwanya juga baru sekali itu tidak pernah dialami nabi-nabi dan rasul yang lain. Betul. Iya. Loh iya, masa enggak iya? Udah enggak usah diiyain, biar iya sendiri aja saya itu. Kok ketuanya sepakat banget. Sepakat yang ini. Bantah gitu loh. Mereka kuih tidak membantah dorong. Yang dibantah apa loh? Ya kan? Oke ya. Tak lanjut. Akhirnya singkat cerita, jadinya buruk kayak yang sampean lihat gambar. Paham ya? Terus apa maksudnya? Nah, udah. Saya nggak terlalu bertambah lebar biar di sini dulu ya, saya langsung aja dah, saya cut aja.
Intinya dengan kendaraan itulah begitu cepat Rasulullah bisa wusul dan berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Di Sidratul Muntaha namanya tempatnya. Setelah menembus 7 lapisan langit. Wah, keren. Ternyata ini pelukis. Wah, saya terinspirasi dengan pelukis itu. Ternyata benar, Pak. Kuda. Saya kira kuda, Pak, tetap kita ngeliat kuda. Berarti jaran sembrani penting ngono dah kalau Mbah Min. Iya. Wah, jaran sembrani oh. Emang kakinya kuda ya, badan kayak kuda, buntutnya juga kayak kuda kok. Sekilas seperti memang jaran. Jadi boleh dong saya berpikir, kenapa kuda sih yang dilukiskan ini? Ternyata di Al-Qur'an itu ada surat namanya Al-Adiyat. Wal Adiyat itu bahwa demi kuda. Dibuat sumpah di Quran kuda itu. Ternyata kuda itu dianggap kendaraan tercepat dan paling kuat di Arab, bahkan sering dijadikan untuk berperang. Makanya pasukan berkuda sekarang digantikan dengan kavalri, pakai tank, pakai panser sekarang. Pasukan berkuda. Aryo Penangsang itu kuda, Pak. Gagak Rimang, Pak. Si Ronggolawe terkenal jarane, Pak. Ronggolawe itu. Makanya Tuban lambangnya jaran, Pak. Gapura pintu gerbang masuk Tuban itu kuda, Pak. Nah, sama yang dua lemari itu ya jaran. Iya, keren jaran. Tapi saya tidak panjang lebar sejarah enggak tentang bagaimana Imam Ghazali, enggak, nanti malah dowo. Intinya yang usulnya dulu. Udah kita tunda dulu ya. Yang konteksnya ke usul. Kenapa kuda? Kok yang dipilih untuk bisa usul? Makanya termasuk yang hubungannya dengan awal Ramadan ini, kita dilatih untuk bisa mengendalikan kuda. Nah, menurut Imam Ghazali, an-nafsu kal faros. Nafsu itu diibaratkan seperti kuda. Loh, sampai kok ngudang-ngudang jaran, memanja-manjakan kuda, mate dijekit jaran kamu. Ayo manjakan nafsu kamu. Wajar. Nafsu kok manja-manjakan. Nah, Som Ramadan dalam rangka apa? Melatih diri untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Halo bro, kan tadi katanya awal Ramadan. Iya. Kita harus bijaksana lah jadi itu. Jadi mengena itu, ojo ngantur nang dindi. Ini yang dibahas apa sing diomong apa. Ora nyambung blas. Kalau ini kan Joko Sembung rambutnya Dawa. gondrong. Nyambung dong. Tapi Jawa ya gak salah. Joko Sembung rambutnya Jawa, nyambung toh. Ini namanya ngopi disik, ngolah pikir diskusi asik. Mondong. Dong wae. Kenapa jaran? Oke. Jaran kuda. Kok sampan turuti apa maunya kuda? Capek sampean, lelah sampean. Gulung komeng tenan. Jaran iki kan udel. Tahu enggak diudel? Kuda itu enggak ada pusarnya, Pak. Iya. Melayu terus, enggak mudeng melayu terus, kan tidak melayu. Pegel. Makanya banyak orang balap kuda kepanting-panting jaran kok turuti. Iya. Review. Oke, nah sebaiknya gimana jaran? Kuda itu asal engkau jinakkan dan engkau mampu mengendalikan kuda, kuda itulah justru bisa menyampaikan kamu kemana tujuan yang akan kau tempuh. Sekalipun kau akan usul kepada Allah, numpak jaran kamu. Kenapa? Sudah mampu mengendalikan nafsunya. Itu awal, Pak. Gimana caranya? Dibelek dulu dadanya kan? Itu sih. Loh. Nabi waktu mau kemusul sama Allah dibelek dulu nggak dadanya? Kecil dari korongan. Ya sampah ini sini sampah, Bro. Itu harus pakai aplikasi pembersih sampah kalau di HP tidak lemot. Kenapa katakan lemot loh? Terus kok kakean sampah. Itu kok harus kalau kita membahas ini malam ini awal Ramadan harus berani selamat tinggal sampah yang sudah sampai tumpuk dari mulai balik sampai sekarang membentuk berapa ini.
Kalau masih itu ngejubel di itu nggak gitu, nggak akan bisa masuk. Loading bang, aplikasi ini itu yang banyak memproduksi sampah, Virus. dan memori kebangsaan. Oke ya, dikendalikan. Oke, nah Ramadan ini dalam rangka latihan mengendalikan hawa nafsu itu, kendalikan kuda. Makanya yang dipilih gambari kok jaran. Pak, ayo, aku ojo ono kon. Aku kate nang Palestina, ojo kok gawe nang Tuban, gawe apa nang Tuban. Makanya ning Quran ora ono cerita wong Tuban. Palestina sing ngono. Bani Israel ya. Israel. Aku tak critakno sama Pak Kiai itu tadi. Itu S2 tadi. Master loh, Pak. Asrofi. Aku nang Palestina. Terus nyampe ke Palestina, Pak. Loh, setelah Masjidil Aqsa untuk usul kepada Allah nggak cukup ning masjid. Sampai gosong ora bakal ketemu, nyatane kon gak ketemu. Salat sampai 23 rakaat ditambah 4 17 rakaat udah ketemu belum? Belum. Udah usul. Ngaku ya. Saya tidak menuduh kan, saya bertanya. Namanya diskusi. Iya. Gayamu. Bah itu kok ini ketemu karo Gus Jawa. Oke, Pak. Ternyata harus naik, Pak. Harus menerobos 7 lapis langit. Untuk menerobos 7 lapis langit, Pak. Naik apa turun? Naik, Pak. Nah, saya terlihat capung itu bisa naik. Karena apa, Pak? Capung bisa naik, ada sayap. Oh, pantesan kudanya supaya bisa naik dikasih sayap. Halo. Apa sayap ini? Sayap inilah salah satu media potensi yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Supaya manusia punya kemampuan, punya kekuasaan. Kamu nggak mungkin bisa itu kalau kamu nggak punya kemampuan untuk bisa terbang. 7 lapis langit deh, nembus atmosfer. Lihat tuh orang-orang Yahudi yang mau ke bulan, mau kemana. Itu mau nembus atmosfer, Pak. Itu pakai oksigen. Badannya dibungkus berlapis-lapis. Sampai badannya udah nggak rupa orang, udah persis kayak ikan pepes. Baru bisa untuk ke bulan. Nabi Muhammad baju selembar langit. Kenapa? Buruk, Pak. Udah yang siap diajak perang, memberikan motivasi dorongan supaya kamu punya kemauan kuat untuk menggapai cita-cita yang setinggi langit, kan gitu ya. Itu cita-cita setinggi langit lu kagak punya sayap lu. Ulek lu. Cita-citanya setinggi langit lu. Pakai sayap. Nah, tapi Pak ini nggak masalah. Masalahnya saya bisa nembus 7 lapis langit loh, Pak. Ya justru mungkin nggak manusia itu bisa menembus 7 lapis langit itu. Bukan hanya mungkin, pasti bisa. Kenapa? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Biasanya saya kalau ngomong begini sih di Quran ada biasanya. Ada, Pak. Walaupun saya bukan penghafal Quran ya. Coba cari itu dah. Itu aja. Quran yang bunyinya ya maksarul jinni wal insi, coba ada nggak? Coba ada. Ben anak pondok aja yang nyari, kamu kelamaan loh. Kalah makom. Jiwat insi ini. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman. Aku tak rokokan. Oh ya bener. Cuman ono kiai gontor saus cocok. Nah, nek urusan Quran kiai deh ya. Iya. Dia mondok lama. Aku dari gontor kok terus ngayain. Kan? Terus jadi kiai di Darussalikin. Nah itu. Mudah-mudahan mau jadi kiai lagi. Oh iya. Enggak, sementara ini kan baru jadi mantan kiai ya. Dikaryakan, Pak. Bercanda ya. Iya. Tapi serius. Rahman. Ayat berapa itu? Bentar. 26 apa ayat berapa itu? Iya.
Ar-Rahman yang surat ke-55. Nah, iya. 55. Ayatnya apa 26 apa berapa? Ya. Pokoknya ya maksarul Ya, jinni wal maksarul insi jinni. manis tatok antan fudu. Nah, min aktori sama mati wal ard. Ya. Pan fudu latan fuduna illa. Bisultan. Nah, coba itu ayatnya. A'udzubillahi Nah, minasyaitonirrajim. yang ada terjemahnya siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya gimana itu? Ada terjemahnya nggak itu? Ya masyarul jinni, Ya. wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum, jika kalian bisa antang fudhu, untuk menembus min aktoris samawat, dari penjuru-penjuru langit, wal ardi, juga bumi, fanfuzu, maka tembuslah. La tangfuduna, tidaklah kalian dapat menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan, kekuasaan. Kekuasaan, ilmu, Kerajaan. kemampuan, ilmu, kekuasaan itu Pak. Ya maksarul jinni wal insi. Allah yang nyeru. Hei bangsa jin, dedengkot jin, kumpulan jin dan manusia aja, semua jin dan semua manusia dipersilakan, diseru. Ya maksarul jinni wal insi. Ini statoktum, jika kalian mau. Ini statoktum. Jika kalian mampu. Istitoah. Ya kalian mampu, kalian sanggup. Ya kan? Ini statoktum. Antan fudu. Tembuslah, teroboslah. Min aktoris samawati wal ard. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Terobosin. Yang nyuruh siapa? Allah. Kalau kamu silahkan terobos. Pan fudu. Ayo terobosin. Silahkan aku sekongkon. Tapi ingat, latan fuduna. Kalian nggak akan mampu terobos itu ila bisultan. Kecuali dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kamu bisa nembus ke atas, kudu duwe saya ilmu dong. Ilmu tuh. Ngaji wega. Ngatur jiwa. Ngopi. Ngolah pikir. Betul nggak? Kekuasaan. Keren ya? Keren, jangan pelecehan dari mana, keren buruk itu. Tapi bagi orang yang cerdas. Wah. Bos pakai itu. Mandek Pak, susah banget Pak. Di stop. Aku udah di sini aja di sini. Enggak, aku belum mau ketemu, aku harus usul. Enggak bisa aku. Tapi satu langkah saya maju, angus saya, betul? Ya. Begitu ceritanya kan? Begitu Pak. Diriwayat. Selangkah saya maju, angus saya, hancur saya. Nah, terus, ya kalau mau nekat sendiri aja. Kira-kira kalau kayak kita, udah nyampe di atas mandek nyerosot apa enggak? Lanjut. Lanjut. Udah di atas Pak. Tapi kan mandek. Mandek. Sama Jibril, kan cuma masih dikawal Jibril. Kalau kira-kira nggak ada kekuatan untuk menahan nyerosot enggak? Ya pasti. Tak mau dulu deh. Iya. Ada gravitasi Pak. Iya. Oh ini kita kembali ke ilmu apa? Fisika ya? Fisika, Pak. Gravitasi. Saya boleh nggak nanya sampean? Tak nguji kecerdasan sampean. Iya. Ada 3 orang. Ini yang tulisannya nyerosot, mesti nyerosot mesti. Kalau nggak ada penunjang itu. Dari mana nanya Muhammad begitu? Ya kan? Ada 3 orang. Ini teori gravitasi ya. Gravitasi. Yang satu beratnya 100 kilo. Ya kan? Yang satu beratnya 100 kilo. 100 kilo. Yang satu 75 kilo. Yang satu 50 kilo. Ya kan? Orang pertama yang ke bumi sih yang mana? Yang 100. Yang berat, yang paling berat, yang paling berat. Berarti yang 100 kan? Iya. Kenapa? Gravitasi. Dan tarinya lebih Berat. Ya, ketarik. tariknya lebih cepat. Yang kedua
Yang ketiga 50. tuh cerdas bener sampean, cerdas tenan. Salah. Maksudnya gimana itu? 52 nih. Cerdas. Orang pertama sampai ke bumi kok yang 100 kilo itu loh. Orang pertama yang nyampe ke bumi itu Nabi Adam. Katanya cerdas. Yang saya tanyakan orang yang pertama nyampe ke bumi. Iya. Orang yang cerdas. Iya. Katanya cerdas. Enggak kan saya bilang cuma ngetes aja. Iya. Wah, Bukan Batman. Bukan, bercanda. jeblos. Fisika awal, Pak. Sebelum ada fisika itu. Iya. Cerdas betul salah. Harap dibantah. Bener Ya, Pak. saya senang kapan bisa menjawab lebih bagus ya. Ya bagus. Loh, secara pikiran, Iya. loh, ya bener ya. Bener. Namanya gravitasi itu kalau di atas yang paling berat. Paling yang berat. Pacul. Aku gak nyalahno. Itulah kenyataan yang ada dalam pikiran sampean. Iya. Makanya kenyataan itu nggak bisa dipikirkan. Bukan dari hasil pikiran, bukan dari pemahaman, bukan dari ilmu. Paham? Bener itu kasunyatan. Dan nyata itu sendiri tidak bisa dipikirkan. Karena yang ternyata yang kau anggap nyata itu tidak nyata. Yang 100 tercatat bukan. Ternyata yang nyampe ke bumi pertama itu Nabi Adam. Orang loh. Iya. Orang yang pertama sampai ke bumi yang mana? Iya. Yang 100. Sepakat ya. Yang kedua 75. Iya wes bener aku gaknya cerdas sampean. Ya kan? Terus yang ketiga yang 50. Iya wes bener cerdas. Cuman salah. Salah. Orang yang pertama Nabi. Orang yang pertama nyampe di bumi itu Nabi Adam. Sepakat sama? Sepakat Pak. Sadar. Sadar. Nah, kesadaran ini loh yang bisa menembus kenyataan yang hakiki. Makanya Sidul Muntaha itu puncak kesadaran. Untuk bisa itu harus mampu kita menekan yang 7 lapis itu, harus melintasi yang 7 lapis itu. Baru nyampe Sidul Muntaha. Tapi harus ada yang nahan, karena nahan nyerosot itu, kena gravitasi. Apa penahannya? Kaki 4 kan. Kaki kuda 4. 1, 2, 3, 4. Untuk apa? Penahan, penguat. Apa itu? Kaki syariat, kaki torekot, kaki makrifat, kaki kedasan mandek di syariat. Tok enggak, gak iso, mereka gak kenal kok. Sampai mau musuh kepada Tuhan yang mana? Sampai gak kenal Tuhan. Dikira Tuhan gak taunya capung nanti. Iya. Betul nggak? Ini petunjuk. Bandung 400 kilo, Bandung 400 kilometer. Terus sampean dapat petunjuk. Syariatnya Bandung itu ada 400 kilometer petunjuknya. Terus sampean mandek, sampean baca Bandung 400 kilometer, Bandung 400 kilometer, Bandung 400 kilometer, Bandung 400 kilometer. Peng 1000 apa peng 10.000 apa peng 1 juta gak bakal nyampe Bandung sampean. Salah. Nyampe ke Bandung. Ketemu sama Bandung. Terus saya ngono kok dilakoni. Mencari ati ngono. Tapi sampean kudu mlaku. Sepanjang 400 km itu namanya toreko. Ubu 1 juta ketemu enggak ora mlaku. 1 juta juga. Ayo, mau dibuktikan? Dari dulu begitu. Puasa udah berapa kali nih? Udah dapat apa? Tahun-tahun ya begitu aja. Sholat udah berapa ribu rakaat? Oleh-olehnya apa? Gayamu loh, sok hebat, sok sholat, sok paling ini sendiri di kampung ini, paling karomah, paling apa-apaan sih lu lagu-lagu yang enggak ada. Ngaku.
akan ketemu, kenal. Oh ini Pak Tarso. Nek wis kenal, aku akan ketemu dengan sesuatu yang hak, yang sejati. Namanya hakikat itu hak yang hak. Benaran sejati, sejatinya kebenaran. Setelah saya ketemu dan saya kenal, baru saya akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Bukan dari dalam, bukan dari luar diri, tapi dari dalam diri. Jadi perjalanan meneliti ke dalam diri, bukan pula semua yang keluar. Abstrak. Makanya tolong jangan terlalu percaya sama Cak Warto. Cak Warto bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Dengan gaya-gaya ngaku-ngaku macam-macam. Aku nanti kita Cak Warto, kita sohib. Jadi nggak ada rikuh pakai nggak ada. Kita sohib. Nggak ada kiai, nggak ada santri. Nabi Muhammad itu santrinya puluhan ribu, tapi nggak ada satupun yang disebut santri. Sahabat semua. Sampai dua orang. Halo, bagaimana Pak Toto? Oke? Oke gimana? Dan harus manusia yang bisa nembus atau jin. Bisa aja jin itu berubah bentuk seperti kuda yang kepalanya wanita cantik misalnya, tapi dia diberikan sultan oleh Allah sehingga diberikan kemampuan untuk mampu menembus tujuh langit dan bumi. Malaikat nggak disuruh. Ya, masirul jinni wal insi. Tapi saya sepakat manusia yang lebih mulia daripada jin. Jadi yakin itu kepala manusia kalau saya. Tapi kan cantik. Kalau nggak mau cantik, apa diganti kepalanya Pak Lukman? Nggak masalah. Loh, sampai nih gak setuju wanita cantik, takut dilecehkan, ganti aja kepala Pak Lukman. Jadi nggak ada kesan Nabi Muhammad tuh naik wanita cantik. Wanita mau tuh, cowok ganteng. Malah ntar gini, ya homo. LGBT. Tetap aja salah ya kan. LGBT. Udah, kalimatnya diganti. Jangan cowok ganteng, jangan wanita cantik. Apa tuh? Cowok yang bampak, belek, rebek misalnya. Jadi parahnya. Jadi nggak ada fitnah. Nggak ada fitnah. Yang penting manusia. Manusia. Karena disebut kan masalah jini wali insi, nggak diceritakan cantik atau jelek, ganteng atau tidak. Yang penting manusia. Kenapa harus manusia? Nah, ini loh. Saya nggak bisa usul itu manung apa? Al insanu siri wana siruhu. Manusia itu sirku. Aku sirnya dia. Manusia yang aku izinkan untuk usul kepadaku. Tapi manusia itu yang mana? Itu buruk, hanya kepalanya yang wanita. Kepalanya yang orang. Manusia itu dari sini ke sini, Pak. Dari sini ke sini, nek ra kebu yo wedhus. Sini. Iya, bawa. Manusia itu dari sini ke sini. Bukan dari sini ke sini, nek urusannya dari sini ke sini itu aja butuh menungso iku. Sapi yo ngono, mangan, bar mangan laki, bar laki mulai keselen turu, bar turu sesuk tangi mangan neh urusan weteng. Kawin kok hormonnya meningkat laki neh, ya kan? Bar laki kelemes turu sesuk tangi. Iki kene iki. Jenenge menungso iki kene, Pak. Aku biasane ngomongin Quran ngono lho. Coba jenengan buka di itu kan. Walakot darok nali jahannama. Minal jini wal insi. Karena dari tadi awalnya jini wal insi. Iya. Biar ada sambungannya. Al-A'raf. Al-A'raf. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia. Aduh, surat apa itu? Al-A'raf. Ayat berapa itu? 6 berapa itu? 6 atau 89 itu? Pokoknya walakot darok. Nah apa? Ayat berapa? Walakot darok nali jahannama gitu biasanya. Ayat berapa tadi? Ayatnya makanya saya bukan penghafal Quran, tapi saya pernah lah walaupun sekali pernah khatam Quran. Biasanya orang pada punya HP gitu.
Kalau untuk Facebook kan gampang kan buat nyari ayat Quran banget. Halo. Sini. Saya nyari deh. Apa itunya, Pak? Terus walakot darokna itu ketemu nanti. Oh di cari aja walakot. Iya, walakot. Lagi jadi walakot. Ada? Salah. Gimana sih nih? Enggak, kalau saya ini kan dikira saya mengada-ada. Apa tadi ya? Saya sih bukan Walakot penghabis. zarokna. Hah? Walakot zarokna depannya. Wes gitu aja walakot darokna, gitu aja ntar ketemu tuh. Kayaknya satu-satunya saya pernah baca. Iya. Kalau tarutannya walakot darokna li jahannama gitu. Iya. Kasiron minal jini wal insi. Zaro. Enggak, saya takut salah. Saya satu makrotnya udah nggak bagus. Nanti dikomplain lagi. Al-Araf 179. Berapa? 179 kan? Nah, Araf. Al-Arab 179 Pak. Ya coba. Tuh. Nah, jenengan cari terjemahannya, gitu enak. Jadi sama-sama gitu ya Pak, bagi tugas. Iya, walakot zarokna. Artinya ya, Ntar dulu, Ntar biar dulu dibaca ini nih. ayatnya. Kan kita kalau dengerin ayatnya dapat pahala. 1 huruf 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ada dalilnya. Iya. Coba artinya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yang lega? Lalai. Kumaha. Lengah, lalai. Jadi jelas nggak Pak? Pak. Pelan-pelan. Aku tak. Mulai bangsit sih. Kalau seniman kan inspirasi. Oh, Pak. Nunggu bisikan. Bisa udah. Walakot jarokna dan lam taukid, kodnya harfu taukid ya. Iya. Nah, biar yang tahu nahwu tuh. Kalau beliau sebenarnya yang ahlinya malah. Termasuk lugatul arabiyahnya her. Bahasa Inggrisnya her. Waktu saya ada tamu dari luar negeri, kayak juru bicara itu gitu. Saya pernah nikahin orang luar negeri Pak. Gak bisa ngomong bahasa Inggris sih juru bicaranya. Ya. Singapura. Walakot zarokna dan sungguh-sungguh benar-benar pasti akan aku isi, akan aku penuhi li jahannama, untuk neraka jahanam itu kasiron, kebanyakan di neraka jahanam akan aku penuhi kebanyakan minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. Kenapa harus jin dan manusia? Manusia yang model mana yang akan menjadi dipenuhi untuk menjadi isi neraka jahanam? Lahum kulubun. Mereka tuh mempunyai kolbu. Kolbu di mana? Di sini? Apa di sini? Apa di sini? Ini latifatul kolbi. Layak pengguna kita. Tapi nggak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Tuhan. Gimana mau usul lu? Tanda-tanda kebenaran Tuhan saya nggak tahu, nggak mau paham. Tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Itu yang disebut ayat-ayat Allah. Punya kolbu. Ngaji belum apa-apa. Ya kan?
kalah cacat menang cacat, berangkat ngaji, ojo urung apa-apa. Aku nggak bisa kalau ngaji itu, nggak mampu saya. Mangkat aja mau mampu nggak mampu, ya kan? Jangan mematahkan, nggak mungkin Allah itu memberikan ini sama kita. Jangan suudon sama Allah. Kalau Allah udah mau kasih, tidak aroda saya naya kalau hukum bayakum, tidak ada orang bodoh. Ilmu Allah, gitu loh. Jangan pernah melemahkan diri sendiri. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya kolbu tapi enggak untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Walahum ayunun. Tuh, manusia-manusia yang dikasih mata. La yubsiruna bisa biha. Tapi dengan matanya tidak digunakan untuk memandang, melihat ayat-ayat Allah. Tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Seandainya usul juga kagak ngerti dia. Matanya nggak bisa buat mandang itu. Walahum adzanun. Mereka punya telinga, layas mau nabiha, tapi dengan telinganya nggak mampu dia, nggak tahan, baper kalau mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Bukan malah tidak terlihat alimah itu jadat dunia mana, malah tersinggung. Layas mau nabiha, nggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Halo, orang manusia yang punya hati nggak untuk memahami, punya mata nggak untuk memandang, punya telinga, punya kuping nggak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulai kakal an'am, mereka itu layaknya binatang ternak, kayak jaran, kayak sapi. Balhum adul, malah lebih buruk, lebih jahat, lebih sesat daripada binatang. Jaran masih mendingan, bisa dipakai buat transportasi, bisa mikul barang, bisa nyampaikan lu, kamu gendong saya sebentar aja udah ambruk duluan. Kuda dijual mahal, lu mau laku berapa? Regane piro? Wedhus dibeleh wae larang. Sate paling larang sate wedhus. Lah kowe di sate sapa larang tuku? Jadi manusia di mana batasnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum adzanul la yasmauna biha. Kalau itu kondisi manusia, wis to. Ulaika kal anam. Wis padha karo wedhus. Mau salat piye pas rene? Urusan ayat Allah apa urusan rene? Allahu Akbar urusan rene apa urusan rono? Nek Allahu Akbar sedo tenan. Allahu Akbar ruku, angko sahur apa karo apa ya urung blonjo. Ini urusan rene apa urusan rene? Rene. Wedhus saya iso ora usah kowe yang ndak wae. Wis saiki nek ngerti menungso apa ora awake dhewe. Nek ora menungso aja sok-sok pengen usul. Nek dikon usul menungso. Tembus di langit kalau menungso. Tapi menungso itu kok kene batasnya Pak. Makanya buruk iki kok kene menungso kok kono jaran. Jaran. Kowe nek mikire mung rene terus ya padha karo jaran. Mana jaran itu idola loh. Kenapa? Ikine gede. Iya. Apa meneh ekor kuda? Ekor kuda. Wih, favorit. Nggon sindik. Oh, ini ekor kuda. Jerit. Beler. Ayo, awake dhewe menungso apa ora? Awake dhewe tugase nguwongno wong, Pak. Mergo apa? Akeh ketoke wong ning jaran. Ini sampean delok sampean iki. Sampean ini selama ini urusan kok kene mendhuwur apa kok kene mengisor? Ayo sempul. Itu Pak. Mau usul, itu dulu diberesin. Naik kendaraannya apa? Buruk. Udah paham? Karena Rasulullah pakai buruk. Plek. Pulang baru dapat oleh-oleh sholat 5 waktu yang tadinya 50. Jadi Nabi Muhammad itu mi'raj dulu baru sholat apa sholat dulu baru mi'raj? Mi'raj dulu baru. Lah sampean sholat dulu. Mi'rajnya kapan? Pantesin fawailul musallin tadi ayat yang dibaca. Fawailul musallin. Alladzina hum sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal
maun. Ada yang baca begitu tuh, ada. Oh, wes, engko dasar wong bodoh nek perlu wong cerdas ngomong ya tersinggung. Baper. Ada wayamnaunal maun. Nah, wayamnaunal maun. Oh, ya penak. Apa yang sah? Alah. Pripun Pak Tarso? Itu sementara jawaban saya. Melebar. Jadi nek pengen usul kendaraan apa Pak? Wah iya. Karena dinisbatkan dengan usulnya Nabi Muhammad. Nah, berusul nyampe ketemu bahwa oleh-oleh sholat 5 waktu. Untuk siapa? Ben nggo umate. Saiki umate wis sholat berkali-kali bertahun-tahun oleh-oleh apa ngono lho jane sing dipikir itu. Nek ora ana oleh-oleh lah kok gelem. Kok gelem lah. Gek kirang dikit lagi kira-kira. Pun monggo ya terserah jenengan. Nek perlu dibantah ya ora apa-apa lah. Mohon ya bantah-bantah. Apa di komen lah. Ayo, komen. Bisa dipahami Pak itu. Ayo monggo, silakan.